Baik, anak-anak Bapak sekalian, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh anak saya, Bagas. Silakan nak, pimpin doanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak absen dulu ya. Ya, Bapak absen dulu. Ya, Bagas. Farhan. Pak. Bapak pulang namanya. Kat. Kak. Mana ini? 3. Oke Bapak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, oleh karena itu kita menyanyikan salah satu lagu wajib yang ada di negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya akan kita lakukan dimulai dari sekarang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi palu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tiadaku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Dan kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara kita mengendalikan dan memanfaatkan sampah yang selama ini kita lihat tidak bermanfaat dan terbuang begitu saja. Di dalam Islam juga kita mengenal yang namanya kebersihan. Kebersihan itu adalah bagian dari cara kita cinta kepada lingkungan sekitar kita. Ya, an-nazafatu minal iman. Untuk itu saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian dan macam-macam sampah. Ya, nanti kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya sampah dan macam-macam sampah. Ya, kemudian yang kedua, mengumpulkan dan mengklasifikasikan sampah di sekitar kita. Nanti setelah kita tahu apa itu sampah, mana itu sampah, kemudian kita klasifikasikan mana sampah yang bisa digunakan, mana sampah yang tak bisa digunakan, mana sampah yang bisa didaur ulang. Ya. Kemudian yang ketiga, kita menganalisis permasalahan terkait kebersihan dan penyebab siswa tidak membuang sampah di tempatnya. Kita selalu melihat banyak sekali siswa-siswa kita ini ketika melihat sampah, mereka tidak langsung mengambil sampah itu dan menempatkannya di tempat sampah.
Mereka cuek-cuek saja, tidak mau mengutip dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi pengolahan dan pemanfaatan sampah. Nah, inilah nanti yang akan kita praktekkan ya. Ini nanti akan kita praktekkan bagaimana sampah yang bisa digunakan, mana sampah yang tak bisa digunakan ya. Kemudian yang kelima adalah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Ini salah satu karakter poin P5 yang akan kita bahas nanti. Karena ketika kau tak bisa memanfaatkan sampah yang kau temui dimanapun itu, paling tidak kau jangan membuang sampah. Karena banyak sekali dampak-dampak dari sampah ini. Salah satunya adalah banjir. Apalagi sekarang musimnya musim hujan. Kalau sampah itu sudah terkumpul dalam satu tempat, dalam saluran air, dan saluran air itu tempat gara-gara sampah, bisa menyebabkan banjir dan akibatnya sangat luas. Bukan saja kita saja rugi, tapi juga orang lah. Mungkin yang menumpat sampah itu adalah sampah kalian, yang jumlahnya besar, kalian buang begitu saja, lalu menjadi masalah lingkungan yang besar dan dampaknya luar biasa ya. Itu tujuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari. Baik, kita klasifikasikan dulu apa itu sampah. Sampah itu adalah barang-barang ataupun alat-alat maupun hal-hal yang tak bisa digunakan lagi. Hal yang telah digunakan dan tidak bermanfaat secara umum ya. Secara umum barang itu tidak lagi dimanfaatkan. Ya. Oke, contohnya seperti kita baru minum aqua, ya kan? Minum aqua, lalu aqua itu dengan enaknya kita membuangnya. Padahal membuangnya kalau bisa di tong sampah. Tapi karena kita buang ke sungai, ke jalan, pinggir jalan dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak bermanfaat. Inilah yang disebut dengan sampah. Atau bahasa lainnya, barang itu awalnya bermanfaat, akhirnya menjadi tidak bermanfaat. Awalnya kan bermanfaat untuk tempat air, lalu dijual, memiliki harga. Setelah digunakan menjadi tidak berharga, akhirnya menjadi sampah. Inilah yang disebut dengan sampah. Baru yang kedua, macam-macam sampah. Ternyata sampah itu punya macam-macam. Macam-macam sampah. Pertama, sampah yang bisa didaur ulang. Sampah yang bisa didaur. Apa contohnya? Sampah plastik. Sampah apa Koran? Sampah plastik. Sampah plastik. Sampah plastik. Contohnya apa itu sampah plastik? Seperti aqua, botol aqua. Iya, seperti bekas botol aku. Bekas botol aku. Apa lagi yang bisa didaur ulang? Apa lagi? Kalau di rumah apa lagi biasanya yang kalian Limbah koran. Limbah koran. Limbah koran bisa dimanfaatkan lagi nak ya menjadi kertas. Kertas kembali menjadi kertas baru ya. Apa lagi yang kalian tahu? Ada Pak? Ada lagi? Yang bisa dimanfaatkan lagi apa? Apa? Kardus. Bisa dimanfaatkan lagi untuk apa? Yang bisa digunakan menjadi kardus lagi, bisa menjadi untuk packing. Kandang ayam pun bisa, ya. Tentunya dengan skill tertentu, tidak mudah juga untuk itu ya. Karena dia mudah basah. Oke, apa lagi? Apa yang bisa didaur ulang? Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Kenapa kaleng-kaleng ini bisa didaur ulang? Karena memang banyak produk-produk makanan, produk-produk yang digunakan di Indonesia itu memakai bahan kaleng. Contohnya yang sering kita makan apa itu? Sarden. Ikan sarden. Ikan sarden itu kan dikaleng dia kan? Setelah dibuka, diambil isinya, dimakan, kalengnya dia baik. Dibuang begitu saja. Padahal bisa dimakan. Dan ingat, kaleng dan plastik tidak bisa terurai. Butuh ratusan tahun baru bisa menjadi
bahan yang berbaur dengan alam. Beda dengan sampah daun. Sampah daun kalau tak kita buang, tak kita apa-apa ya biar aja begitu, dia akan menjadi terurai menjadi pupuk bagi makanan. Tapi kalau kaleng, botol plastik, sampai kapanpun, sampai 7 turunan pun dia tetap menjadi kaleng dan dia tetap menjadi botol. Ini berbahaya nih, makanya ini harus didaur ulang, daur ulang. Kenapa? Dia tak bisa terulang sendiri, terdaur sendiri nggak bisa. Seperti daun tak ada apa-apa pun tetap habis dia ya. Nah ini disebut dengan kaleng ya. Oke, apa lagi selain kaleng yang bisa didaur ulang? Apa nak? Coba cari tahu dulu apa bahan-bahan sampah yang bisa didaur ulang selain kaleng, botol, apa lagi? Kayu. Boleh, kayu sebagian. Memang biasanya kayu itu secara otomatis akan hancur sendiri. Tapi kayu bisa juga. Oke, kita bisa. Karena dia didaur tuh. Oke, ini secara umum. Nanti kalian bisalah mengenal ini di lingkungan kalian semua. Ya. Sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian yang kedua, sampah yang tidak bisa didaur. Tidak bisa didaur ulang. Apa itu? Apa nak? Tak bisa didaur ulang dia. Apa itu? Apa contohnya? Apa contohnya? Plastik. Nah? Apa? Botol kaca, Pak. Botol kaca. Kaca. Untuk ikan biasanya. Apalagi? Dianya bisa didaur ulang, tapi butuh proses yang sangat panjang. Bahkan banyak orang tidak menganggap itu harus didaur ulang. Ya sudahlah. Plastik. Contohnya ban bekas. Banyak Pak, bentuk mesin. Memang bisa didaur ulang. Bisa Pak. Sedangkan Pak. Ban bekas bisa didaur ulang, tapi resikonya lebih banyak daripada didaur ulang. Bagusnya makanya banyak dan ini terbuang begitu saja. Karena begini, karena kalau dia didaur ulang dan menjadi ban kembali, maka hasil produknya tidak seperti baru. Seperti kalau ban itu kan dari karet, memang asli dari karet. Kalau dari ban yang sudah dipakai dia nggak bagus. Ya, apalagi contohnya? Piring keramik, Pak. Piring keramik. Nah, ini sulit ini didaur ulang. Rata-rata orang kalau sudah piring keramiknya sudah tidak lagi bisa digunakan, dia lebih baik beli baru, tidak mendaur ulang lagi. Bahkan pabrik-pabrik besar tidak mau ya. Piring apa lagi? Satu lagi apa? Apa? Plastik. Bisa-bisa saja, tapi dia hanya untuk ya sebatas hiasan, produk hiasan saja. Tapi setelah itu jadi sampah juga kan? Jadi banyak ini yang tak bisa didaur ulang. Cara mendaurnya adalah dengan cara, kalau plastik dia baik, dibakar lah. Kalau dibakar dia tidak bisa didaur ulang lagi, tapi menjadi hancur. Ya, ini produk-produk yang tak bisa di. Oke. Satu lagi poin yang penting, dampak negatif dari sampah, ya, dampak negatif dari apa yang pertama? Banjir. Yang pertama menyebabkan lingkungan tidak bersih. Oke, yang pertama lingkungan tidak bersih, dan tidak bisa membuat kita nyaman karena ada sampah. Kecuali sampah dedaunan ya. Sampah dedaunan itu sebenarnya dia tidak sampah. Kita tidak bisa mengatakan sampah dedaunan itu sebagai sampah, karena dia sebagai bentuk apa namanya kalau dalam biologi, turunan dari sebuah pohon. Ada yang menjadi sampah, ada yang menjadi batang, dan ada yang menjadi buah. Dia tak bisa dikatakan sebagai sampah. Andai dia dibiarkan begitu saja, dia tidak disebut dengan sampah. Oke, yang kedua menyebabkan banjir. Menyebabkan
Dampak negatifnya rusak nyali. Iya, menyebabkan penyebaran penyakit. Apa lagi? Mencemari lingkungan. Apa lagi? Sanksi sosial. Oke. Menyebabkan lingkungan yang tidak apa lagi? Penyumbatan saluran air. Iya, itu tadi menyebabkan dia ke banjir. Iya, sumbatan air. Pada awalnya sumbatan air menjadi banjir. Yang terakhir apa? Dampak negatif dari apa tadi? Sampah. Apa? Pencemaran udara. Pencemaran. Dari mana asal pencemaran udara? Awalnya dia membakar sampah-sampah yang tadi saya bilang menjadi asap dan akhirnya mencemari udara. Oke, untuk itu kita akan membagikan ke dalam 3 kelompok dan akan kita bahas dan akan kita jadikan sebagai sebuah produk dalam sebuah bentuk namanya P5 Project Pancasila. Oke, sampai di sini nanti akan kita lanjutkan besok dan akan kita lakukan pembagian kelompok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nggak tergantungnya bergerak namanya. Ini kalau pulang. Direkam terus ya, nafas cuci sampai sekitar 20 menit atau 25 menit. Ya, dimulai ya. Dipegang aja, dipegang alat-alat. Kalau kurang lagi pakai ini ya, tambah ya. Nggak masuk airnya. Penting dia mewarna. Ya. Iya, Pak. Kalian buat apa aja nak? Tisu. Kotak tisu. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa kelompok sama. Tapi dia kan punya kelompok masing-masing. Mungkin ada lain. Celengan juga boleh. Mana yang memungkinkan lah, karena bapak nggak bisa memungkinkan.
rokok ya janganlah. Ya rokok aja sebarang. Ini mas rokok aja. Nggak boleh sebarang kok. Sebarang rokok. Mana yang kecil? Kecil. Bakar ya. Awak tahu? 19.000. Ini buat apa please? Pak, buatin aja tapi dalam adik. Ini malunya mana? Iya. Oh, ini Yang mana videonya? Dia dari Google. Banyak study ya. Malah juga ya. Hah? Banyak study ya. Nah, kayak gitu kan. Kalau itu biasa. Pik banyak study. Apaan akan dibujuk? Bapak izin dulu ya, buat yang baik bahan ya. Apa? Gas, nggak ada roll gas. Mana belum ada gas dulu. Gas. Cah. Bubur belum ada. Nggak ada. Iya, jangan lupa videoin tapi ulang.
Yo. Oh. Oke, saya coba. Dipotong aja. Iya, bentuknya kayak apa gitu, bentuk kristal. Masih 12, Pak. 12.
Tujuh belas Pak. 17. 20 nanti berhenti aja ya. Ya Pak. Ibu nggak dijeda ya? Ini satu apa? Satu dewa. Satu bulan. Satu dewan. Satu dewan. Sabar ya bang. Sabar.
Muda ya. Kurang mahal kan? Gimana nama orang semua? Apa pun? Ini kita telah selesai belajar tentang proyek pelajar Pancasila atau disebut dengan B5. Untuk itu kita pada hari ini mengakhiri pelajaran kita. Oleh karena itu kita akan menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib yang ada di negara kita, negara Indonesia. Sebelum kita menyanyikan lagu, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai, silakan, Bagas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan satu lagu wajib yang ada di negara kita. Silakan berdiri. Oh.